Mayang Pratama meneguk air mineral di pinggir ring, mengusap keringat yang membasahi wajahnya setelah latihan berat malam itu. Sebagai petinju profesional, ia selalu memastikan tubuhnya tetap dalam kondisi prima. Latihan kali ini lebih intens dari biasanya, persiapan menghadapi kejuaraan yang sudah di depan mata. Namun, meski sibuk dengan dunia olahraga, tugasnya sebagai perwira tinggi kepolisian tetap menjadi prioritas. Ia adalah sosok yang tegas, tidak pernah kompromi dengan pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh rekan seprofesinya. Setelah merapikan barang-barangnya, Mayang mengenakan jaket hitam dan melangkah keluar dari sasana tinju. Suasana malam terasa sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas di jalanan kota. Dengan langkah tegap, ia menuju motornya yang terparkir di sudut lapangan. Mesin dinyalakan, dan ia melaju pulang dengan kecepatan stabil, menikmati hembusan angin yang menerpa wajahnya. Namun, baru beberapa kilometer meninggalkan tempat latihan, lampu senter dari arah depan melambai-lambai, memerintahkan kendaraan untuk berhenti. Mayang memperlambat laju motornya dan menepi di sisi jalan yang sedikit gelap. Beberapa petugas berseragam tampak berjaga, satu di antaranya melangkah mendekat dengan wajah tanpa ekspresi. "Selamat malam, Bu. Bisa tunjukkan surat-surat kendaraan?" Suara pria itu terdengar formal, tetapi ada nada tersirat yang membuat Mayang waspada. Ia mengeluarkan dompet dari tas kecilnya dan menyerahkan SIM serta STNK tanpa ragu. Petugas itu menerima dokumen dengan anggukan singkat, lalu berpura-pura memeriksanya dengan saksama. Beberapa detik kemudian, ia menggelengkan kepala. "Sepertinya ada masalah, Bu. Kami mendapati kendaraan ini melanggar aturan kecepatan di zona aman." Mayang menatap pria itu dengan tajam, menyadari bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia tahu betul bahwa ia tidak melaju lebih dari batas yang ditentukan. "Saya tidak merasa melanggar. Bisa tunjukkan buktinya?" Tanyanya tenang, tetapi suaranya mengandung ketegasan. Pria itu menoleh pada rekannya yang berdiri tidak jauh dari sana, seakan meminta dukungan. Salah satu dari mereka maju dengan senyum tipis. "Begini saja, Bu. Kita selesaikan di tempat. Tidak perlu repot-repot ke kantor, cukup ada sedikit biaya administrasi." Mayang menghela napas perlahan. Hatinya bergejolak antara marah dan kecewa. Di tengah upaya membangun citra kepolisian yang bersih, masih ada oknum yang merusak kepercayaan masyarakat. Dengan gerakan perlahan, ia menarik kembali SIM dan STNK dari tangan petugas tersebut. "Saya perwira polisi. Sebutkan nama dan pangkat kalian." Suaranya dingin, membuat wajah para petugas itu berubah drastis. Ada yang langsung mundur selangkah, ada pula yang berusaha tetap bersikap tenang. Namun, mata mereka tak bisa menyembunyikan kepanikan. Malam yang tenang berubah menjadi tegang. Mayang tahu, ini bukan sekadar insiden biasa. Ada sistem yang harus diperbaiki, dan ia bertekad untuk tidak tinggal diam. Mayang masih berdiri tegak di hadapan para petugas yang baru saja mencoba memerasnya. Tatapan matanya tajam, menusuk ke arah pria yang tadi meminta biaya administrasi. Suasana berubah mencekam. Salah satu dari mereka menelan ludah, sementara yang lain mencuri pandang, mencari jalan keluar dari situasi genting ini. "Maaf, Bu, mungkin terjadi kesalahpahaman," ujar petugas yang pertama kali berbicara. Nadanya kini lebih hati-hati. Mayang tidak segera menjawab. Ia hanya menatap satu persatu wajah mereka, mencatat nama di dada seragam masing-masing. Keheningan yang menggantung membuat udara terasa semakin berat. Tanpa berkata banyak, ia meraih ponselnya dan dengan cepat memotret mereka satu persatu. Salah satu dari mereka buru-buru maju, mencoba menghentikan tindakannya. "Bu, tidak perlu seperti ini. Kami hanya menjalankan tugas." "Tugas?" Mayang mendekat, suaranya rendah namun penuh ancaman. "Sejak kapan tugas polisi adalah menakut-nakuti warga dan meminta uang di jalanan?" Mereka tak bisa menjawab. Beberapa bahkan mulai gelisah,
melirik satu sama lain, seakan mencari sosok yang bisa memberi perintah untuk mundur. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lain, Mayang memasukkan ponselnya ke dalam saku dan berbalik menuju motornya. "Saya akan mengurus ini nanti," katanya, menyalakan mesin kendaraan. "Kalau kalian masih ingin mengenakan seragam itu besok, sebaiknya pikirkan baik-baik apa yang baru saja kalian lakukan." Tanpa menunggu respons, ia melaju pergi, meninggalkan mereka yang masih terpaku di tempat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setibanya di rumah, Mayang melempar sarung tinjunya ke atas meja dan merebahkan diri di sofa. Malam itu seharusnya hanya menjadi rutinitas biasa, latihan, pulang, lalu beristirahat, tapi kejadian tadi membuat pikirannya tak bisa tenang. Ia membuka galeri ponselnya, menatap foto-foto yang baru saja diambil. Wajah-wajah para petugas itu terpampang jelas di layar. Bukan kali pertama ia menemukan praktik pungli di jalanan, tapi kejadian ini terasa berbeda. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar oknum nakal. Penasaran, ia membuka laptop dan mulai mencari catatan kasus terkait pungutan liar di sektor lalu lintas. Beberapa laporan dari warga pernah masuk, namun kebanyakan lenyap tanpa tindak lanjut. Entah karena kurang bukti atau memang sengaja diabaikan. Semakin lama membaca, semakin kuat firasat buruk yang merayapi benaknya. Ini bukan sekadar masalah kecil. Ada jaringan yang bekerja dalam bayangan, melindungi mereka yang seharusnya dihukum. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Nomor tidak dikenal. Hati-hati dengan apa yang kau cari, Mayang. Tidak semua kebenaran perlu diungkap." Darahnya berdesir, ancaman, atau peringatan. Mayang meremas ponselnya. Jika mereka pikir ancaman bisa menghentikannya, mereka salah besar. Ini baru permulaan. Mayang menatap layar ponselnya, membaca ulang pesan misterius yang baru saja diterima. Pikirannya berputar, mencoba menebak siapa yang mengirimnya. Ancaman ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jika ada yang sampai memperingatkannya, berarti ia telah mengusik sesuatu yang lebih besar. Dengan cepat, ia melacak nomor tersebut, tetapi hasilnya nihil. Nomor tidak terdaftar, seolah dikirim dari sistem yang sengaja dirancang untuk tak terlacak. Itu semakin menguatkan dugaannya bahwa ia tengah menghadapi kelompok yang rapi dan terorganisir. Malam semakin larut, tetapi pikirannya tetap gelisah. Ia membuka kembali foto-foto para petugas yang tadi menghentikannya di jalan. Nama mereka terukir jelas di dada seragam. Ia harus menggali lebih dalam, mencari tahu apakah mereka bagian dari jaringan pungli yang lebih luas. Esok paginya, Mayang melangkah ke kantor dengan wajah tenang, menyembunyikan badai yang bergolak di dalam benaknya. Di ruangan briefing, beberapa rekan menyapanya seperti biasa. Namun, ada beberapa yang menatapnya lebih lama dari seharusnya, seakan mengetahui sesuatu yang ia tidak tahu. Saat ia duduk di mejanya, seorang perwira mendekat dengan ekspresi serius. "Komandan memanggilmu sekarang," ujarnya singkat. Mayang mengangguk tanpa bertanya, lalu bangkit menuju ruangan pimpinan. Begitu masuk, ia menemukan sosok yang sudah tak asing baginya, Brigjen Rusdi Hartawan, salah satu petinggi yang dikenal memiliki banyak koneksi. Wajah pria itu tampak ramah, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. "Silakan duduk, Mayang," kata Rusdi, menyilangkan tangan di atas meja. Mayang duduk tegak, tak menunjukkan sedikit pun ketegangan. "Ada yang ingin Bapak bicarakan." Rusdi menghela napas pelan, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku dengar semalam kau mengalami sedikit insiden di jalanan." Jantung Mayang berdetak lebih cepat. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kejadian itu, tetapi entah bagaimana kabarnya telah sampai ke meja pimpinan dalam hitungan jam. "Ya, Pak," jawabnya singkat. "Saya ditilang tanpa alasan jelas. Ada indikasi pungutan liar." Rusdi menatapnya dengan senyum tipis. "Mayang, kau perwira yang cerdas. Aku yakin kau tahu bahwa di dunia ini, tidak semua hal bisa dipandang hitam dan putih." Mayang tidak segera menjawab.
Ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. "Apa maksud Bapak?" tanyanya akhirnya. Rusdi mencondongkan tubuh ke depan, suaranya lebih pelan tetapi penuh tekanan. "Ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan seperti apa adanya. Kadang, mencampuri urusan yang bukan tanggung jawabmu hanya akan membuat segalanya lebih sulit." Mayang menatap pria itu lekat-lekat. Sekarang semuanya jelas. Ini bukan sekadar peringatan biasa, ini adalah perintah halus agar ia mundur. "Maaf, Pak," katanya dengan suara tenang namun tajam. "Bukankah tugas kita adalah menegakkan hukum? Jika ada praktik yang menyimpang, bukankah seharusnya kita bertindak?" Rusdi menghela napas, seakan kecewa dengan jawabannya. "Dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan, Mayang. Kau perwira yang berbakat. Aku tidak ingin melihat kariermu hancur hanya karena berusaha menggali sesuatu yang tidak perlu." Sekarang ancamannya tak lagi tersirat. Itu peringatan langsung. Mayang menegakkan punggungnya, menatap Rusdi tanpa gentar. "Terima kasih atas peringatannya, Pak. Tapi saya tidak akan mundur." Rusdi terdiam sejenak, sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Aku harap kau tidak menyesali keputusan itu." Ketika Mayang keluar dari ruangan itu, ia tahu satu hal pasti, ia baru saja menyatakan perang terhadap sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bab 4, Bayangan yang Mengintai. Mayang melangkah keluar dari ruangan Brigjen Rusdi dengan dada berdebar. Peringatan barusan bukan hanya sekadar nasihat, tapi ancaman terselubung. Ia baru saja menyentuh sarang lebah yang lebih berbahaya dari perkiraannya. Saat kembali ke mejanya, beberapa rekan kerja menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang berpura-pura sibuk, ada pula yang terang-terangan mengamati gerak-geriknya. Ia tahu kabar pertemuannya dengan Rusdi pasti sudah menyebar. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kau keras kepala, Mayang. Hentikan sebelum terlambat." Mayang menggertakkan giginya. Ini bukan pertama kalinya ia mendapat pesan seperti itu, tapi kali ini terasa lebih mendesak. Ada seseorang yang benar-benar mengawasinya, memastikan ia tidak melangkah lebih jauh. Namun, rasa takut bukanlah bagian dari dirinya. Ia sudah memutuskan untuk melawan. Malam itu, ia kembali ke rumah lebih awal. Setelah memastikan pintu terkunci rapat, ia membuka laptop dan mulai mengakses database kepolisian menggunakan kode akses pribadinya. Ia mencari data para petugas yang menilangnya, menggali latar belakang mereka. Salah satu nama mencuri perhatiannya, Ibda Roni Saputra. Ia memiliki riwayat disipliner yang mencurigakan. Beberapa kali dilaporkan oleh warga karena pungli, namun setiap kasusnya selalu menghilang tanpa bekas. Semakin dalam Mayang menggali, semakin jelas bahwa Roni bukan pemain tunggal. Ada rantai yang menghubungkan para pelaku di berbagai sektor kepolisian, saling melindungi dan memastikan praktik pungli tetap berjalan tanpa gangguan. Pukul 1 dini hari, matanya masih terpaku pada layar. Tiba-tiba, ia mendengar suara mesin motor berhenti di depan rumahnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mematikan lampu, mengintip dari balik tirai. Dua pria berjaket hitam berdiri di dekat pagar, berbicara pelan. Salah satu dari mereka mengeluarkan sesuatu dari saku, senjata api. Mayang segera meraih pistol dinasnya dan berjongkok di dekat pintu. Napasnya teratur, tetapi matanya penuh waspada. Terdengar suara langkah mendekat, lalu seseorang mencoba memutar gagang pintu. Namun, Mayang sudah siap. Ia mengokang pistolnya, lalu berseru lantang. "Satu langkah lagi, kalian akan menyesal." Hening. 2 detik kemudian, para pria itu berlari ke arah motor mereka dan melesat pergi dalam gelap. Mayang mengepalkan tangan. Ini bukan lagi sekadar ancaman verbal. Mereka benar-benar berniat menyingkirkannya. Namun, satu hal yang mereka tidak tahu, Mayang bukan orang yang mudah ditakuti. Jika mereka ingin perang, maka ia akan memastikan dirinya bertahan hingga akhir. Pagi masih gelap ketika Mayang melangkah keluar rumah. Sisa kejadian semalam masih membekas di benaknya.
Serangan yang gagal itu adalah bukti bahwa ia sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang berbahaya. Ia mengeluarkan ponsel dan menghubungi seorang rekan terpercaya, Kompol Arif, seorang penyidik yang sudah lama ia kenal. "Kita harus bicara," ujarnya tegas. Setengah jam kemudian, mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Arif menatapnya dengan alis berkerut. "Kau terlihat tegang. Apa yang terjadi?" Mayang menyesap kopinya sebentar sebelum menjawab, "Aku hampir diserang semalam." Arif terdiam, matanya menyipit. "Siapa pelakunya?" Mayang menggeleng. "Dua pria tak dikenal. Tapi aku yakin ini berkaitan dengan kasus yang sedang aku selidiki." Arif menghela napas panjang. "Mayang, aku sudah mendengar desas-desus tentang apa yang kau lakukan. Kau benar-benar berani menggali sarang ular ini." "Aku tidak bisa tinggal diam," Mayang menatapnya tajam. "Kalau aku mundur sekarang, mereka akan semakin berani." Arif terdiam sejenak, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Aku punya informasi. Tapi sebelum aku memberitahumu, kau harus sadar bahwa setelah ini, tidak ada jalan kembali." Mayang menegakkan punggungnya. "Aku siap." Arif mengeluarkan flash drive kecil dari sakunya dan menyerahkannya pada Mayang. Di dalamnya ada data transaksi mencurigakan yang mengarah ke beberapa petinggi kepolisian. Uang haram mengalir ke berbagai pihak, termasuk orang-orang yang kau temui di jalan malam itu. Mayang menggenggam flash drive itu erat. "Ini bukan sekadar praktik pungli kecil-kecilan, ini adalah jaringan besar yang melibatkan petinggi kepolisian." Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Kau ingin tahu kebenaran, Mayang? Datang ke pelabuhan lama malam ini. Sendirian." Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini bisa jadi jebakan, tapi juga bisa menjadi kunci untuk membongkar semuanya. Arif menatapnya khawatir. "Jangan gegabah. Aku bisa mengirim tim untuk mengawasi dari jauh." Mayang menggeleng pelan. "Tidak, aku harus melakukannya sendiri. Malam nanti, ia akan menghadapi bayangan yang selama ini bersembunyi. Dan ia siap mempertaruhkan segalanya." Malam menyelimuti kota dengan pekatnya saat Mayang mengendarai motornya menuju pelabuhan lama. Jalanan sepi, hanya ditemani suara angin yang berdesir di telinganya. Ia sudah mempertimbangkan semua kemungkinan, jebakan, serangan, atau bahkan eksekusi. Tapi rasa penasarannya lebih besar dari ketakutan yang mencoba merayapi pikirannya. Begitu tiba, ia memarkirkan motor di sudut gelap, lalu berjalan perlahan ke arah dermaga tua yang terbengkalai. Lampu-lampu pelabuhan redup, menciptakan bayangan panjang yang menari di permukaan air. Di kejauhan, suara kapal tua berderit tertiup angin malam. Mayang berhenti beberapa meter dari titik pertemuan. Matanya waspada, mengamati setiap sudut. Lalu, sebuah siluet muncul dari kegelapan, seorang pria berjaket hitam dengan wajah tertutup masker. "Kau datang sendirian." "Bagus," suaranya berat dan dingin. Mayang mengeraskan rahangnya. "Siapa kau? Apa yang kau tahu?" Pria itu mendekat, lalu melemparkan sebuah amplop ke tanah di depan Mayang. "Di dalamnya ada bukti yang kau cari. Bukti tentang siapa saja yang terlibat, termasuk orang yang paling kau percaya." Mata Mayang menyipit. "Kenapa kau memberikannya padaku?" Pria itu tertawa pendek. "Karena aku juga ingin mereka jatuh. Aku sudah terlalu lama menjadi bagian dari ini semua. Aku ingin keluar, dan kau satu-satunya orang yang cukup gila untuk melawan mereka." Mayang menunduk, mengambil amplop itu. Tapi sebelum sempat membukanya, suara gemuruh mesin mobil mendekat dengan cepat. Lampu sorot menyala terang, membutakan pandangannya. "Pergi dari sini!" Pria berjaket hitam berteriak, lalu berlari ke arah gang kecil di sisi dermaga. Mayang meraih pistolnya, bersiap menghadapi ancaman yang datang. Tiga pria bersenjata turun dari mobil, wajah mereka tertutup. "Sial," gumamnya, menyadari ini bukan sekadar peringatan. Mereka datang untuk membungkamnya selamanya. Salah satu pria mengangkat pistol, membidik langsung ke arahnya. Namun, Mayang lebih cepat.
Ia melompat ke samping, berlindung di balik peti kayu sebelum suara tembakan menggema di udara. Peluru menghantam kayu di dekat kepalanya. Napasnya memburu, adrenalinnya memuncak. Ia tahu tidak punya banyak waktu. Jika tetap di sini, ia akan menjadi target empuk. Dengan cepat, ia berlari ke arah kapal tua yang bersandar di dermaga, menembak ke belakang untuk memberi dirinya celah. Salah satu pria bersenjata roboh, namun dua lainnya masih mengejarnya. Mayang melompat ke dek kapal, merayap ke belakang kontainer. Ia bisa mendengar langkah kaki berat mendekat. Satu tarikan napas, ia memokang pistolnya. Begitu sosok pertama muncul, ia menekan pelatuk. Pria itu terhuyung, jatuh dengan darah mengalir dari bahunya. Yang terakhir mencoba membidiknya, tetapi Mayang lebih gesit. Dengan gerakan cepat, ia menerjang, merebut pistol dari tangan lawan, lalu memutar tubuhnya untuk menghantam rahang pria itu dengan siku. Pria itu ambruk tanpa sempat melawan. Hening, Mayang berdiri dengan napas terengah-engah, matanya menatap ke arah jalanan. Mobil yang membawa mereka sudah pergi, mungkin mereka tidak menyangka bahwa ia akan melawan sekeras ini. Ia merogoh saku jaketnya, merasakan amplop yang masih aman di genggaman. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Sekarang, ia menjadi target utama mereka. Tapi ia tak akan mundur. Perang ini baru saja dimulai. Mayang memacu motornya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan pelabuhan lama dengan dada bergemuruh. Amplop di jaketnya terasa semakin berat, seolah menyimpan beban yang akan mengubah segalanya. Ia harus segera melihat isinya, tetapi tidak di tempat terbuka. Tiba di apartemennya, ia langsung mengunci pintu dan menarik napas dalam. Tangannya sedikit gemetar saat merobek segel amplop itu. Beberapa lembar dokumen terjatuh di meja. Dengan cepat, ia membaca isi laporan. Matanya membelalak. Nama-nama yang tertulis di sana bukan hanya sekadar polisi rendahan yang terlibat pungli. Ada daftar panjang transaksi gelap, rekening mencurigakan, dan bukti transfer dalam jumlah besar. Namun, yang membuatnya tercekat adalah salah satu nama di daftar itu, Kompol Arif. Tangan Mayang mengepal. Tidak, itu tidak mungkin. Arif adalah sahabatnya, orang yang selalu ia percayai. Tapi bukti ini jelas, tanda tangannya tertera di beberapa dokumen. Pikirannya berputar. Apakah Arif selama ini hanya berpura-pura mendukungnya? Apakah dia tahu tentang jebakan di pelabuhan? Ataukah dia sedang dimanfaatkan oleh orang lain? Belum sempat ia mencerna semuanya, ponselnya berdering. Nomor Arif muncul di layar. Jantungnya berdebar lebih cepat. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Mayang, kau baik-baik saja. Suara Arif terdengar cemas. Aku dengar ada keributan di pelabuhan lama. Mayang berusaha mengendalikan nada suaranya. Aku baik, kau di mana? Aku di kantor. Kita perlu bicara, ini mendesak, jawab Arif. Mayang menggigit bibirnya. Jika benar Arif terlibat, maka ini bisa menjadi jebakan. Tapi jika ia menolak bertemu, Arif mungkin akan curiga. Baik, aku akan ke sana, jawabnya akhirnya. Setengah jam kemudian, ia tiba di kantor kepolisian. Langit masih gelap, hanya ada beberapa petugas yang berjaga. Ia berjalan menuju ruang kerja Arif, mengetuk pintu, lalu masuk. Arif duduk di belakang meja, wajahnya tampak serius. Ia mengisyaratkan Mayang untuk duduk. Ada yang ingin kuberitahu, ujar Arif, nadanya berat. Kasus yang sedang kau kejar, ini lebih besar dari yang kau bayangkan. Mayang menatapnya tajam. Aku tahu, dan aku juga tahu namamu ada di dalamnya. Arif tersentak, matanya melebar, jelas tidak menduga bahwa Mayang sudah mengetahui semuanya. Aku bisa menjelaskan, katanya cepat. Jelaskan, suara Mayang dingin. Arif menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. Aku memang terlibat, tapi bukan seperti yang kau pikirkan. Aku masuk ke dalam sistem ini untuk menggali lebih dalam, mencari bukti. Tapi semakin jauh aku masuk, semakin sulit keluar. Mayang menatapnya tanpa berkedip. Lalu kenapa namamu ada di transaksi itu?
Arif menunduk. Mereka memaksaku. Aku tidak punya pilihan. Jika aku menolak, keluargaku dalam bahaya. Hening. Mayang ingin mempercayainya, tetapi hatinya masih diliputi keraguan. Arif adalah sahabatnya, namun dunia kepolisian penuh dengan tipu daya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat di luar ruangan. Arif langsung berdiri. Kita tidak aman di sini. Mayang ikut bangkit, menatapnya curiga. Siapa yang datang? Arif menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Orang-orang yang tidak ingin kita keluar dari sini hidup-hidup. Saat itulah, gagang pintu mulai berputar. Pintu terbuka dengan kasar. Dua pria berseragam masuk dengan ekspresi kaku, tangan mereka sudah siap di gagang senjata. Mayang langsung menegang, instingnya berkata bahwa ini bukan sekadar kunjungan biasa. Arif melangkah maju, mencoba tetap tenang. Ada apa? Tanyanya dengan suara berat. Salah satu pria, seorang perwira dengan sorot mata tajam, menatap Mayang dengan dingin. Kami mendapat laporan bahwa ada kebocoran informasi dari dalam. Ada yang membocorkan data rahasia kepolisian. Mayang dan Arif saling bertukar pandang. Ini jebakan. Siapa yang melaporkan? Tanya Arif, mencoba menggali lebih dalam. Perwira itu menyeringai. Seseorang yang sangat mengenal kalian berdua. Belum sempat Mayang bereaksi, pria di sebelahnya mengangkat pistol dan menodongkan senjata ke arah Arif. Jangan bergerak. Jantung Mayang berdegup kencang. Apa maksud kalian? Arif adalah petugas kepolisian yang sah. Perwira itu tertawa kecil. Ya, dan dia juga terlalu banyak tahu. Mayang bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Situasi ini berbahaya, dan satu kesalahan bisa berakibat fatal. Arif melirik Mayang, lalu dengan gerakan cepat, ia menepis pistol yang mengarah padanya. Suara letusan menggelegar, membuat semua orang terlonjak. Mayang tak membuang waktu. Dengan refleks yang terlatih, ia menerjang perwira yang menodongnya, memiting lengannya hingga pistol terlepas dan jatuh ke lantai. Perwira itu mengerang, mencoba melawan, tetapi Mayang menghantamkan sikunya ke rahang pria itu, membuatnya roboh tak sadarkan diri. Arif berhasil merebut pistol lawannya, tetapi sebelum sempat berbuat lebih jauh, suara tembakan kedua menggema di ruangan. Arif terhuyung. Dada Mayang mencelos saat melihat darah merembes dari bahu Arif. Salah satu petugas lain yang baru masuk ke ruangan menembaknya dari belakang. Mayang langsung bergerak. Ia meraih pistol yang tergeletak di lantai dan menembak kaki pria itu. Petugas itu berteriak kesakitan, jatuh berlutut. Ruangan kini hening, hanya tersisa erangan kesakitan dan suara napas Arif yang memburu. Mayang bergegas ke arahnya, menekan lukanya dengan tangan gemetar. Bertahan, Arif. Kita harus pergi dari sini. Arif tersenyum lemah. Aku masih bisa bertarung. Namun, Mayang tahu mereka tidak punya banyak waktu. Alarm darurat berbunyi, tanda bahwa lebih banyak orang akan datang. Ia meraih lengan Arif, membantu pria itu berdiri. Kita harus keluar sebelum semuanya terlambat. Dengan sisa tenaga, mereka berdua melangkah keluar dari ruangan, bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar di luar sana. Mayang tidak tahu siapa yang mengkhianati mereka. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan.